Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Disa Hirunisa dengan akhiran NIM 162. Baiklah, di sini saya akan buat video tutorial analisis regresi dengan Evius. Baik, langsung saja. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita masukkan filenya dulu karena filenya sudah ada di sini. Jadi kita tinggal langsung saja open, terus format data as work file. Terus kita pilih data yang akan kita uji. Ini pakai data panel keuangan, lalu open, lalu next, next, next. Nah, ini kita acuannya pakai ini data panel, frekuensinya annual. Terus cross section ID seriesnya ini bank, terus data seriesnya pakai tahun lalu finish. Terus yes. Nah, kan ini sudah muncul datanya. Nah, terus habis itu langsung saja kita regresikan itu di week. Terus habis itu kita estimate question, kita tuliskan. Nah, sebelum itu tadi kan kita mengetahui bahwa ini variabel terikatnya atau variabel Y-nya ROA, variabel X-nya NPL, NIM, GCK sama CAR. Jadi langsung aja kita masukkan ke sini. Untuk variabel Y-nya yaitu ROA. Kemudian jangan lupa kita kasih konstanta. Terus habis itu untuk X1-nya NPL, X2-nya NIM, X3-nya GCG, dan X4-nya CAR. Ini tetap list square, CAR. CAR 2012 sampai 2021. Lalu kita oke. Nah, sudah muncul di sini. Nah, setelah itu nah di data panel ini itu kita memiliki beberapa serangkaian uji. Jadi sebelum itu kita kan memiliki tiga model. Yang pertama itu ada fixed effect, random effect, fixed effect, random effect. Sama ini common effect. Memiliki tiga. Nah, jadi kita nanti harus memilih salah satu di antara ini. Jadi yang pertama kita akan uji co dulu. Jadi caranya uji co itu kita di sini, di estimate, ini kan sudah, terus ke panel option, kita pilih ininya yang fix, kita oke, terus kita ke view, fix atau random effect testing, kita ke redundant. Nah, di redundant ini kita bisa lihat di cross section F-nya sama di cross section Chi-square. Di sini kan menunjukkan bahwa probabilitasnya 0,00. Nah, kita tahu bahwa di sini di uji co itu probabilitas kurang dari 5% maka hasil itu diterima. Jadi kita menggunakan yang fixed effect karena tadi probabilitasnya 0,00 yang yaitu di bawah kurang dari 5%. Nah, terus selanjutnya itu untuk uji Houseman. Jadi uji Houseman itu sama kita di sini panel option, fixnya kita ganti random, kita oke, view. Nah, Houseman test ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa probability-nya 0,06. Nah, padahal, nah di sini di uji Houseman probability kurang dari 5% maka Hazaru diterima. Tapi tadi ternyata nilai probability-nya itu 0,06. Jadi kita pilihnya yang random. Nah, di uji pertama itu fix, di uji kedua random. Jadi kita perlu melakukan uji satu kali lagi, yaitu uji LM. Nah, untuk uji LM itu di sini, di estimate, ini panel optionnya kita ganti dulu, kita oke, terus ke view, fix random ke LM. Nah, di sini ini kita mengetahui bahwa nilai cross sectionnya itu 0,00. Nah, di uji LM, jika nilai probability-nya kurang dari 5%, maka H1 diterima. Tadi kan 0,00 ya. Jadi, kita pakai yang random effect. Tuh. Terus selanjutnya, setelah kita memilih, jadi dari tiga model tadi, fix,
random sama common, kita pilih yang random. Nah, setelah itu kita setelah itu kita lakukan uji yang selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini ada beberapa. Terus yang pertama itu kita uji normalitas dulu. Di mana letaknya? Itu di view, kemudian di residual diagnostik yang histogram normality test. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di probability. Probability ini 0,000. Nah, kita tahu bahwa normalitasnya itu harus di atas 0,5. Berarti di sini itu tidak normal. Nah, dari hasil ini, dari histogram ini kita dapat simpulkan bahwa tidak normal karena tidak mengikuti sebaran normalitas, yaitu agak condong, agak miring ke kanan ya. Tuh. Terus yang selanjutnya itu, nah kita kembalikan dulu. Gini, terus yang selanjutnya itu ada uji multiko kita itu bisa lihat di sini. Di quick, terus grup statistik, kita pilih yang correlation. Kita masukkan yang variabelnya saja. Tadi variabelnya ada NPL, NIM, GCG, sama CAR. Lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kalau nilai korelasinya itu pakainya yang desimal antara 0 sampai 1. Nah, kalau semakin tinggi eh, korelasinya, kalau semakin terkorelasi tinggi itu berarti semakin mendekati ke 0. Seperti itu. Terus habis itu estimate question, panel, karena kita tadi kan pakai pilih yang random, jadi kita random dulu. Oke, terus view. Ini untuk yang uji hetero ya, hetero, residual diagnostik hetero. Nah, di sini prosedur unavailable for equation estimate with zero or random CLS weak. Jadi ini nggak perlu pakai uji heterokedistisitas. Nah, ini. Terus habis itu kita tahu di sini bahwa persamaan regresinya itu ini. ROA sama dengan konstanta, konstanta 2 dikali NPL plus konstanta 3 dikali NIM, dan seterusnya. Ini juga sudah ada nomor-nomornya berapa. Tuh. Terus kita kembali ke view, ke estimation output untuk mengalihkan ke yang pertama tadi. Nah, di sini selanjutnya kita uji kelayakan model. Nah, yang pertama itu bisa lihat ke R-square-nya. Karena ini kan variabelnya lebih dari satu. Jadi kita bisa lihat ke, nah ini R-square. R-square 0,37. Nah, ini berarti si Roa itu bisa menjelaskan ini itu sebanyak 0,7, yang lainnya itu bisa dijelaskan oleh pokoknya selain yang ini gitu. Terus habis itu kita juga bisa lihat uji F-nya. Uji F itu kita lihat di F statistiknya yaitu 34 di 34,555. Nah, harusnya berarti ini tuh tidak signifikan. Kalau F statistiknya itu di bawah 5%, berarti dia signifikan karena ini di atas 5%, jadi dia tidak signifikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada uji T. Uji T itu ini pengujian satu-satu ya. Nah, pengujian satu-satu ini NPL itu negatif signifikan, NIM-nya positif signifikan, GCG-nya negatif signifikan, dan CAR-nya CAR positif signifikan. Positif tidak signifikan ya. Itu. Terus kita juga lihat di sini. Nah, untuk H1, NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Kita lihat NIM berpengaruh positif terhadap ROA. NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Berarti diterima ya, diterima. Terus habis itu yang kedua ada NPL. Ada NPL itu berpengaruh negatif terhadap ROA.
NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Benar ya, berarti ini juga diterima. Nah, terus habis itu yang ketiga, GCG berpengaruh positif terhadap ROA. Kita lihat GCG berpengaruh positif terhadap ROA. GCG berpengaruh tidak diterima ya. Ini karena ini berpengaruh negatif, berarti ini ditolak. Nah, terus yang terakhir itu CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Kita lihat CAR berpengaruh positif terhadap ROA. CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Ya, berarti diterima. Terima. Nah, sudah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.